Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Suatu malam Abu Nawas terlihat sangat murung. Biasanya ia dikenal ceria, suka menghibur orang-orang, dan membuat baginda raja tertawa. Tapi malam itu ia duduk termenung di bawah sinar rembulan. Tangannya memegangi tasbih, tapi bibirnya tak terucap. "Kenapa engkau murung, wahai Abu Nawas?" tanya seorang sahabat yang lewat. "Aku merasa kotor," jawabnya pelan. Sahabatnya hanya diam. Mereka tahu meski Abu Nawas dikenal lucu, hatinya sangat lembut terhadap agama. Malam itu angin berhembus lembut di luar jendela. Langit dipenuhi bintang gemerlap, tapi hati Abu Nawas terasa berat. Ia baru saja melewati hari dengan banyak kelalaian, tergesa-gesa dalam sholat, menunda zikir, dan menertawakan hal-hal yang seharusnya dianggap dengan keseriusan. Abu Nawas duduk di atas sajadahnya, memandang langit dari balik tirai kamarnya. Lalu ia berkata lirih, "Wahai Allah, apakah hambamu yang penuh dosa ini masih pantas menghadapmu dalam doa?" Malam itu ia tertidur dalam keadaan berwudu dengan tangis belum kering di pipi. Dalam mimpinya, Abu Nawas berada di sebuah padang pasir yang indah. Langitnya biru, tanahnya bersih tanpa debu. Di dalamnya berdiri sosok bersinar lembut, mengenakan pakaian putih dan wajah yang dipenuhi cahaya ketenangan. Hati Abu Nawas langsung bergetar. "Wahai Abu Nawas," suara lembut itu menyapa, "aku adalah Muhammad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Abu Nawas langsung terjatuh berlutut, tubuhnya gemetar. "Tidak, aku belum pantas," ucapnya lirih. "Aku masih sering menyepelekan waktu sholat. Lidahku belum bersih dari gurauan yang sia-sia. Ya Rasulullah, aku malu. Aku tidak layak menatap wajahmu yang mulia." Nabi Muhammad mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Abu Nawas. "Ketahuilah Abu Nawas," sabda Nabi dalam mimpi itu, "malu karena dosa adalah tanda iman. Tapi berhentilah hanya pada rasa malu. Jadikan rasa malu itu jalan kembali. Kembalilah dengan taubat yang sungguh-sungguh, maka engkau akan lebih dekat padaku." Abu Nawas menangis terseduh-seduh di mimpi itu, tapi terasa seperti nyata. Ia mencoba berkata, namun suara tak keluar dari mulutnya. Dalam sekejap, cahaya yang menyelimuti Rasulullah perlahan menjauh. "Ya Rasulullah, tunggu, aku ingin berubah. Aku ingin pantas menatapmu," seru Abu Nawas. Namun Nabi hanya tersenyum dan berkata, "Mulailah dengan satu sholat malam yang penuh kesungguhan, lalu lanjutkan dengan taubat, amal, dan cinta pada sesama. Maka kelak kita akan benar-benar bertemu, bukan dalam mimpi, tapi di tempat yang kekal." Abu Nawas terbangun dengan air mata mengalir. Fajar mulai menyingsing. Ia bangkit dari pembaringannya dan segera mengambil air wudhu. Pagi itu ia menunaikan sholat subuh dengan khusyuk yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Hari-hari berikutnya Abu Nawas berubah. Ia tidak lagi tertawa berlebihan di pasar. Ia menjaga lisannya, memperbanyak ibadah malam, dan gemar membantu orang-orang miskin. Ketika orang-orang bertanya mengapa ia berubah begitu cepat, Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Aku belum pantas menatap wajah Nabi, tapi aku ingin suatu hari bisa menyambutnya tanpa malu." Pesan moral dari cerita ini, kita semua punya kekurangan, tapi rasa malu atas dosa bisa jadi pintu perubahan, asalkan kita sungguh-sungguh ingin berubah.
Seperti Abu Nawas, mari kita mulai, meski hanya dengan 1 rakaat malam. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, negeri Baghdad digemparkan oleh kabar aneh. Telah muncul seorang laki-laki yang mengaku sebagai nabi baru. Orang itu berjalan keliling kota dengan pakaian compang-camping, membawa tongkat, dan berkata dengan lantang, "Aku utusan Tuhan, dengarkan wahyu dariku. Kalian semua harus mengikutiku atau kalian akan celaka." Sebagian rakyat bingung, sebagian takut, dan sebagian malah tertawa. Tapi karena kegaduhan makin menjadi-jadi, Baginda Raja pun memanggil orang yang tepat untuk menguji keanehan itu. Dipanggillah Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, orang ini mengaku nabi, tapi rakyat tidak percaya. Kami butuh logikamu untuk membuktikannya." Abu Nawas mengangguk. "Serahkan padaku tuanku, nabi palsu pun akan mengaku kalah kalau sudah saya tanya soal logika." Di alun-alun kota, orang itu berdiri di atas peti dan berteriak, "Tuhan telah memilihku menggantikan Muhammad." Abu Nawas maju, membawa pena dan selembar kertas. "Wahai nabi baru," sapa Abu Nawas dengan senyum licik, "aku ingin menguji kenabianmu. Jawab pertanyaanku ini jika engkau benar-benar nabi." Orang itu berdiri tegak. "Tanyakan, wahyu akan menjawab lewat lisanku." Abu Nawas bertanya, "Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad dan tidak ada nabi setelahnya. Jika engkau mengaku nabi baru, apakah artinya Tuhan mencabut firman-Nya sendiri?" Orang itu bingung, lalu berkata, "Tentu saja Tuhan bisa mencabut. Dia Maha Kuasa." Abu Nawas menimpali, "Lalu, bagaimana kami bisa yakin kalau firman-Mu nanti tidak akan dicabut juga oleh nabi palsu yang datang setelahmu?" Orang itu mulai gelisah, wajahnya kaku. Abu Nawas bertanya lagi, "Jika engkau benar nabi, tunjukkan satu mukjizatmu." Orang itu menjawab, "Mukjizatku adalah suara yang datang ke telingaku setiap malam." Abu Nawas tertawa, "Itu berarti kau hanya nabi untuk telingamu sendiri." Kerumunan rakyat mulai tertawa kecil. Abu Nawas menatapnya tajam. "Kau bilang Tuhan berbicara langsung padamu. Jika benar, sebutkan satu rahasia masa depan yang belum terjadi." Orang itu gelagapan, lalu berkata gugup, Besok langit akan berwarna merah." Tiba-tiba Abu Nawas menunjuk ke langit. "Langitnya sudah merah, wahai Nabi. Apakah besok datang lebih cepat?" Abu Nawas akhirnya mendekatinya dan berbisik, "Katakan terus terang, siapa yang menyuruhmu mengaku nabi? Apa kau dibayar?" Orang itu pun menangis, "Ampun, aku bukan nabi. Aku hanya disuruh oleh pedagang dari luar kota untuk mengacaukan Baghdad agar dagangannya laku." Abu Nawas lalu mengumumkan, "Wahai rakyat, inilah bukti bahwa akal sehat dan ilmu bisa membongkar kebohongan yang mengatasnamakan agama. Kebohongan atas nama agama adalah kejahatan tertinggi." Dan Abu Nawas mengajarkan bahwa iman yang lurus harus dibarengi logika yang tajam. Cerita selanjutnya. Hari itu panas terik. Abu Nawas duduk di emperan masjid sambil memegangi perutnya yang lapar. "3 hari sudah aku tidak makan enak. Roti pun hanya remah-remah," keluhnya. Tiba-tiba seekor kucing lewat sambil membawa kepala ikan. Abu Nawas menatapnya dengan sedih. Bahkan kucing pun sedang berpesta. Ia menghela napas panjang, wajahnya letih, bukan karena lapar semata,
tapi karena masalah hidupnya yang tak kunjung habis. Dalam tidurnya, Abu Nawas mendapati dirinya berada di sebuah padang yang luas. Di kejauhan, tampak seorang lelaki duduk di bawah pohon kurma. Tubuhnya kurus, kulitnya pecah-pecah, dan dikelilingi lalat. Namun wajahnya penuh ketenangan. Abu Nawas mendekat dan bertanya, "Siapa engkau, wahai orang salih?" Orang itu menjawab lembut, "Aku Ayub, seorang hamba yang diuji Tuhan dengan sakit, kehilangan, dan sepi, tapi tak pernah berhenti bersyukur." Abu Nawas tertegun, "Tapi bagaimana engkau bisa sabar dalam semua itu? Aku tak sanggup menghadapi kemiskinan 3 hari saja. Kau diuji bertahun-tahun." Nabi Ayub tersenyum, "Wahai Abu Nawas, kau lupa. Selama bertahun-tahun Allah memberikanku kesehatan, harta, dan keluarga. Mengapa saat Dia mengambilnya sebentar, aku harus mengeluh seolah Dia tak pernah memberiku apa-apa?" Abu Nawas menunduk, "Tapi aku hanya orang biasa." "Justru karena kau biasa, belajarlah dari yang luar biasa. Tuhan tidak menilai beratnya ujianmu, tapi sabar dan syukurmu." Abu Nawas bangun dari tidurnya dengan mata basah, hatinya ringan. Ia bergegas berwudu, lalu sholat malam sambil berdoa, "Ya Allah, aku malu karena selama ini terlalu banyak mengeluh. Aku lupa bahwa nikmat-Mu lebih banyak dari keluhan." Sejak saat itu, Abu Nawas menjadi lebih tenang. Ketika seorang memarahinya, ia tersenyum. Ketika lapar, ia berkata, "Alhamdulillah, masih bisa mencium aroma dapur tetangga." Ketika ditanya oleh sahabatnya, "Apa yang membuatmu berubah?" Abu Nawas menjawab sambil tertawa, "Aku disindir oleh orang paling sabar di dunia, bahkan dalam mimpi." Begitulah, kisah ini mengajarkan bahwa sabar itu bukan menunggu tanpa keluh, tapi tetap yakin dan bersyukur dalam ujian. Seperti Abu Nawas, kita semua bisa belajar dari Nabi Ayub. Jangan hitung apa yang diambil Allah sebelum kau hitung berapa banyak yang sudah diberi. Cerita selanjutnya, pada suatu hari, seorang lelaki tua kaya raya datang menemui Abu Nawas. Ia berkata dengan bangga, "Wahai Abu Nawas, aku sudah banyak bersedekah, membantu fakir miskin, membangun masjid, tapi aku tidak terlalu rajin sholat. Aku yakin Allah tetap akan memasukkanku ke dalam surga karena aku orang baik." Abu Nawas menatapnya dengan tenang dan berkata, "Apakah engkau pernah melihat orang sakaratul maut yang kesulitan meninggal karena menunda-nunda sholat?" Lelaki itu tertawa. "Itu hanya cerita untuk menakut-nakuti orang awam, Abu Nawas." Abu Nawas pun hanya tersenyum lalu berkata, "Kalau begitu, izinkan aku mengajakmu melihat sesuatu malam ini. Tapi kau harus ikut denganku ke suatu tempat." Malam harinya Abu Nawas membawa lelaki itu ke rumah Tuan Harun yang sedang jatuh sakit. Badannya lemas, tidak bisa berdiri, dan mulai sulit berbicara. Keluarganya membawanya ke sebuah tabib. Namun tabib mengatakan bahwa kondisinya kritis, sudah menjelang sakaratul maut. Beberapa tetangganya datang membaca Yasin. Anaknya membimbing untuk mengucapkan kalimat syahadat. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Tuan Harun tidak bisa mengucapkannya. Lidahnya keluh, matanya melotot, tangannya menekan-nekan dada seperti ada yang berat. Lalu Abu Nawas datang mendekat dan membisikkan, "Tuan Harun, ucapkan la ilaha illallah." Tapi Tuan Harun hanya menangis. Air matanya mengalir deras.
nafasnya tersangkal dan tak lama kemudian ia meninggal dunia. Abu Nawas pun berkata pelan, "Ini adalah pelajaran untuk kita semua. Jangan sepelekan sholat, apalagi sering menundanya. Orang yang terbiasa menunda panggilan Allah, bisa saja Allah juga menunda rahmatnya ketika ia paling membutuhkannya. Sholat bukan hanya kewajiban, tapi panggilan dari Allah. Menunda sholat bisa jadi kebiasaan yang berujung pada mati dalam keadaan tidak husnul khotimah." Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi, Abu Nawas berjalan santai di pasar Baghdad, menikmati udara segar bercampur aroma rempah dan sayur mayur. Ia menikmati pemandangan para pedagang yang bersemangat menawarkan dagangannya. Saat melewati sebuah lapak sederhana, Abu Nawas melihat seorang nenek tua penjual sayur. Wajahnya keriput, namun matanya tajam dan bibirnya selalu tersenyum. Di hadapannya tertata rapih ikatan bayam, kangkung, dan daun mint segar yang menebarkan aroma wangi. Abu Nawas pun iseng bertanya, "Wahai nenek, mengapa harga sayurmu lebih mahal daripada pedagang lain?" Nenek itu menatap Abu Nawas dengan tenang. "Karena sayurku segar, nak. Aku menanamnya sendiri dengan tangan ini dan aku merawatnya dengan doa." Abu Nawas tertawa kecil, mencoba menggoda sang nenek. "Maksudnya doa, Nek? Kalau begitu, apakah sayur ini bisa membuatku kenyang hanya dengan mendoakannya juga?" Orang-orang di sekitar tertawa pelan mendengarkan gurauan Abu Nawas. Namun nenek itu menatap Abu Nawas dalam-dalam dan menjawab dengan suara lembut tapi tajam, "Nak, kalau begitu, untuk apa kamu makan roti? Cobalah kenyang hanya dengan membaca doa kenyang." Abu Nawas terdiam, tidak menyangka nenek tua itu menjawab dengan logika yang menohok. Orang-orang di sekitar tertegun lalu tertawa, bukan mengejek, melainkan kagum pada nenek penjual sayur. Namun Abu Nawas belum menyerah. Ia menatap nenek itu sambil berkata, "Tapi Nek, bukankah semua rezeki itu sudah ditentukan Allah? Kalau begitu, aku tidak perlu membeli. Karena jika Allah menakdirkan aku makan sayurmu, maka akan tiba juga di piringku." Nenek itu tersenyum kecil, menatap Abu Nawas dengan sorot mata penuh kasih sayang. "Benar, Nak. Rezeki sudah ditentukan, tapi Allah juga memerintahkan kita untuk berusaha. Bahkan Nabi Musa pun menjemput rezekinya dengan menggembala domba. Jika kau menunggu sayur ini tiba di piringmu tanpa membeli, mungkin kau akan memakannya saat sudah busuk di tempat sampah." Abu Nawas tertegun. Ia menunduk, mengusap janggutnya pelan dan tertawa. "Wahai Nek, hari ini aku kalah debat denganmu. Aku akan membeli sayurmu bukan karena aku kalah, tapi karena aku belajar satu hal penting." Nenek itu bertanya pelan, "Apa itu, Nak?" Abu Nawas menatapnya dengan hormat dan berkata, "Bahwa rezeki itu harus dijemput dengan usaha dan kerendahan hati." Orang-orang di pasar tersenyum, terharu melihat Abu Nawas yang terkenal cerdas itu mengakui kekalahannya dengan lapang dada. Sejak hari itu, Abu Nawas selalu menyempatkan diri membeli sayur pada nenek tua itu setiap kali ia ke pasar, meski hanya sekedar menegur dan mendengarkan nasihat bijaknya. Dan di malam hari, ketika Abu Nawas berdoa di atas sejadahnya, ia teringat kata-kata sang nenek dan berbisik, "Ya Allah, buatlah aku serendah hati nenek penjual sayur itu yang ilmunya sederhana, namun menuntun hati manusia untuk selalu rendah hati." Cerita selanjutnya. Pada suatu hari, raja sedang duduk di singgasananya sambil menatap patung batu besar
yang berada di taman istana. Patung itu dibuat menyerupai manusia dengan ukiran wajah yang tampak hidup. Raja memandangnya sambil berpikir. Tiba-tiba ia terpikir sesuatu. Panggil Abu Nawas ke sini, perintahnya kepada pengawal. Tak lama kemudian Abu Nawas datang dengan wajah tenang. Ia menunduk hormat sambil berkata, "Ada apa gerangan tuanku memanggil hamba?" Raja tersenyum kecil, matanya menatap tajam. "Abu Nawas, hari ini aku ingin menguji kecerdikanmu lagi." Abu Nawas menelan ludah lalu berkata, "Ujian apa lagi tuanku?" Raja menunjuk patung batu itu. "Aku ingin kau menghidupkan patung ini dengan doamu. Jika kau berhasil, aku akan memberimu emas dan permata. Tapi jika gagal, kau akan tahu akibatnya." Abu Nawas menatap patung batu itu lama sekali. Dalam hati ia berkata, "Bagaimana mungkin aku menghidupkan batu? Aku bukan seorang nabi." Namun dengan wajah tenang, ia mendekati patung itu. Lalu ia menengadahkan kedua tangannya dan berdoa dengan suara keras, "Ya Allah, jika Engkau menghendaki patung ini hidup, maka ia akan hidup. Namun jika Engkau tidak menghendakinya, maka ia akan tetap menjadi batu seperti sekarang. Dan tidak ada satupun makhluk di bumi ini yang dapat mengubah kehendak-Mu, termasuk hamba-Mu yang hina ini." Ia menoleh kepada raja sambil berkata pelan namun tegas, "Tuanku, hamba sudah berdoa. Jika patung ini tetap diam, berarti Allah tidak menghendakinya hidup. Bukankah kita hanya hambanya, tidak berkuasa atas takdirnya?" Raja terdiam. Ia menatap patung itu. Tentu saja tetap batu. Namun ucapan Abu Nawas menusuk hatinya dalam-dalam. Raja terdiam. Ia menatap patung itu. Tentu saja tetap batu. Namun ucapan Abu Nawas menusuk hatinya dalam-dalam. Raja pun tertunduk, menyadari bahwa tidak ada satupun makhluk yang dapat melawan kehendak Tuhan. Raja pun tersenyum dan berkata, "Abu Nawas, kau memang bukan hanya cerdik, tapi juga bijaksana. Aku hanya mengujimu, dan kali ini kau lulus." Raja kemudian memerintahkan pengawal untuk memberikan emas, perak, dan kain sutra terbaik kepada Abu Nawas sebagai hadiah atas kebijaksanaan dan kecerdasannya hari ini. Abu Nawas pulang dengan hati penuh syukur dan berdoa dalam hati, "Ya Allah, jangan jadikan aku sombong dengan kecerdikanku, karena semua berasal darimu." Kisah selanjutnya, cerita selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja duduk santai sendirian di taman istana. Ia tengah menikmati udara pagi sambil menghisap sebatang rokok yang baru saja diterimanya dari negeri jauh. Bungkus rokoknya mewah, berwarna emas, dan aroma asapnya wangi sekali, seperti campuran cendana dan rempah-rempah. Tiba-tiba dari kejauhan muncul Abu Nawas, berjalan santai menuju taman. "Selamat pagi tuanku," sapa Abu Nawas sopan. "Ah, Abu Nawas, kemarilah, duduklah di sampingku. Udara pagi ini terlalu nikmat untuk dinikmati sendirian," ujar Baginda sambil tersenyum lebar. Abu Nawas duduk, lalu melirik ke arah rokok yang sedang diisap Baginda. "Rokok tuanku terlihat istimewa sekali," kata Abu Nawas penasaran. Baginda tertawa kecil dan mengeluarkan bungkus rokok baru dari sakunya. "Ini rokok merek baru ku dapat dari negeri jauh. Mungkin kau belum pernah coba. Ambillah satu bungkus. Barangkali kau sedang tidak punya," ucap Baginda sambil menyodorkannya. Abu Nawas terkekeh.
Kebetulan sekali tuanku, rokokku memang habis tadi pagi, jadi saya tak perlu membeli. Terima kasih atas kemurahan hati tuanku." Mereka pun tertawa bersama sambil menikmati suasana pagi yang damai di taman istana. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar membeli kebutuhan harian. Setelah selesai belanja, ia pun berjalan pulang melewati jalan kecil yang sepi. Namun tanpa diduga, dua orang perampok menghadangnya. "Berikan semua barangmu atau kau akan celaka," geretak salah satu perampok sambil memegang kayu besar. Abu Nawas terkejut dan bingung. Tak ada siapapun di sekitar, dan ia benar-benar tidak membawa senjata atau perlindungan apapun. Namun dalam kondisi genting itu muncullah ide cemerlang dalam benaknya. Dengan tenang, Abu Nawas mengeluarkan bungkus rokok pemberian Baginda, mengambil satu batang dan menyalakannya. Ia mulai menghisap perlahan sambil menatap kedua perampok dengan mata tajam. Lalu sambil menghembuskan asap, Abu Nawas berkata, "Semalam kau mencuri uang ibumu yang sedang sakit, bukan? Dan kau yang bertubuh kecil, kau kemarin tertangkap mencuri di toko buah, tapi dilepas karena kasihan." Kedua perampok itu sontak terkejut. "Bagaimana kau tahu siapa kau sebenarnya?" Abu Nawas tetap tenang dan menghisap rokoknya lagi. "Rokok ini bukan rokok biasa. Ini membuka pikiranku dan menunjukkan masa lalu kalian. Kalau aku teruskan merokok, aku bisa tahu nama asli kalian dan di mana rumah kalian. Mau kubuktikan?" Kedua perampok saling pandang ketakutan. Salah satunya langsung berlutut. "Maafkan kami, Tuan. Kami tidak tahu siapa Anda. Tolong jangan bongkar semuanya. Pergilah kalian sebelum aku menyebut nama ayah kalian di depan umum," kata Abu Nawas pelan tapi tegas. Tanpa pikir panjang, kedua perampok langsung kabur seperti dikejar macan. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali menemui Baginda di taman istana. "Bagaimana rokok dari negeri jauh itu, Abu Nawas?" tanya Baginda sambil tersenyum. Abu Nawas tertawa kecil. "Rokok itu sangat bermanfaat, tuanku. Bukan hanya menghilangkan stres, tapi juga menyelamatkanku dari perampok." Baginda terkejut. "Masa bisa begitu?" Abu Nawas mengangguk. "Ternyata jika kita bisa tetap tenang dan berbicara dengan yakin, orang akan percaya apapun yang kita katakan. Rokok itu hanyalah alat, yang penting akal sehat dan keberanian." Cerita selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah di istana, raja tampak murung. Sudah beberapa kali ia mencoba mempermalukan Abu Nawas di depan rakyat, tapi selalu gagal. Bukannya dipermalukan, justru Abu Nawas makin dipuji karena kecerdasannya. "Aku harus menjebaknya. Tapi bagaimana?" gumam sang raja sambil mengelus janggutnya. Tiba-tiba ia berdiri dan berteriak, "Aku punya ide. Aku akan berpura-pura bodoh." Semua penasaran. Para menteri, pengawal, bahkan koki istana ikut berkerut kening. "Yang mulia berpura-pura bodoh untuk apa?" "Justru karena aku ingin tahu seberapa jauh Abu Nawas berani mengakali orang yang terlihat bodoh," jawab sang raja dengan semangat. Hari itu raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata raja sambil memegang buah mangga, "aku ingin bertanya satu hal penting padamu." "Ini buah apa?" Abu Nawas mengerutkan kening. "Itu mangga, tuanku." "Hah? Salah!" teriak sang raja. "Ini durian." "Durian, tuanku?" tanya Abu Nawas menahan tawa. "Ya, sejak tadi aku mencium bau durian. Ini pasti durian. Lihat, bentuknya bulat, sama saja."
Abu Nawas mulai menyadari raja mencoba sedang bermain peran, tapi ia tidak ingin langsung kalah. "Baiklah tuanku, jika tuanku bilang itu durian, maka itu durian," katanya sambil membungkuk hormat. Raja berdiri dan menunjuk seekor kuda. "Abu Nawas, ini sapi atau kambing?" Abu Nawas melirik kuda itu lalu kembali menunduk. Hamba tidak berani mengatakan yang sebenarnya karena hamba takut bertentangan dengan ilmu kebodohan Baginda yang agung. "Jadi menurutmu ini apa?" tanya raja penasaran. "Menurut rakyat itu kuda, tapi menurut ilmu Baginda bisa jadi itu angsa." Para menteri mulai saling lirik dan menahan tawa. Raja belum puas, ia memberikan segenggam pasir kepada Abu Nawas. "Ini apa Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab tenang, "Itu emas murni tuanku, sangat halus dan pasti mahal." Raja tertawa puas. "Aha, akhirnya kau mengaku salah." Namun Abu Nawas tersenyum licik. "Tuanku benar, hamba memang salah, tapi lebih baik hamba salah mengikuti orang yang sedang pura-pura bodoh daripada benar dan dihukum karena lebih pintar dari raja." Semua mendadak diam. Sang raja terpaku. Ia merasa tertampar dengan kata-kata itu. "Hahaha, Abu Nawas, kau memang tak bisa dijebak, bahkan oleh kebodohanku sendiri." Sejak saat itu, sang raja menyadari bahwa berpura-pura bodoh justru membuatnya terlihat benar-benar bodoh. Ia pun memutuskan satu hal: Abu Nawas tidak bisa dijatuhkan dengan jebakan, tapi bisa dijadikan penasihat paling jujur dan jenaka. Dan begitulah Abu Nawas sekali lagi selamat dari tipu daya istana dengan kecerdikan dan keberanian melawan kebodohan yang disengaja. Cerita selanjutnya. Di pasar Baghdad ada 3 ibu-ibu terkenal seantero Baghdad. Namanya Ummu Raibah. Dia adalah orang yang ingin tahu urusan rumah tangga semua orang. Kemudian Siti Al-Hanifah. Dia adalah orang yang selalu memperhatikan orang-orang berbelanja apa dan dengan siapa. Fatimah Mukbitah adalah spesialis menebak-nebak aib orang lain yang hanya dari ekspresi wajah. Setiap hari mereka berkumpul dan membuka sidang gosip pagi. Dan nama yang paling sering disebut adalah Abu Nawas. Raibah berkata, "Katanya kemarin dia pulang malam. Jangan-jangan dia habis ngepet." Siti menambahkan, "Waktu ke istana bajunya sobek. Aneh ya, masa ulama sobek-sobek begitu?" Lalu Fatimah menyahut, "Aku juga dengar dia bisa bicara dengan jin." Abu Nawas tahu betul siapa yang menyebarkan cerita aneh tentang dirinya, tapi ia tak marah. Ia hanya mengangguk, tersenyum, dan menyusun rencana. Suatu hari Abu Nawas datang ke pasar membawa 3 kotak kayu kecil, masing-masing dibungkus kain sutra warna-warni. Ia menghampiri ketiga ibu itu sambil berkata, "Wahai ibu-ibu mulia, aku hanya orang biasa, tapi kalian telah membuat namaku jadi topik hangat di Baghdad. Maka untuk itu, aku berikan hadiah sebagai ungkapan terima kasih." Tentu saja ketiga ibu-ibu itu terkesima, tapi karena banyak orang menonton, mereka berpura-pura tersenyum lebar dan menerima hadiah itu dengan bangga. Sesampainya di rumah, mereka tak sabar membuka hadiah tersebut. Tapi begitu kotaknya dibuka, isinya bukan emas, bukan perhiasan, bukan juga pujian, hanyalah cermin. Dan di balik cermin tertuliskan selembar surat. "Kau ingin tahu aib siapa yang paling sering kau bicarakan? Maka lihatlah wajah yang sedang membaca pesan ini. Tertanda Abu Nawas." Keesokan harinya, bangku panjang di sudut pasar kosong.
Tak ada lagi gosip, tak ada lagi bisik-bisik. Orang-orang bertanya-tanya, kemana para ahli kabar angin itu? Ternyata mereka tak berani lagi membuka mulut, bukan karena takut pada Abu Nawas, tapi karena malu pada dirinya sendiri. Ketika seseorang bertanya, kenapa ia memberi hadiah cermin? Abu Nawas menjawab, karena kadang untuk menyadarkan orang tak perlu ceramah panjang, cukup buat mereka menatap wajahnya sendiri. Gosip bukanlah soal cerita orang lain, tapi cermin dari hati yang kosong dan lidah yang tak tahu malu. Dan terkadang hadiah paling menyakitkan adalah kebenaran tentang dirinya sendiri. Kisah selanjutnya. Beberapa hari belakangan istana dibuat geger. Abu Nawas, sang pujangga ulung yang biasanya penuh logika dan jenaka, kini justru terlihat berkeliling kota sambil tertawa sendiri, duduk berjam-jam di kuburan, bahkan berbicara dengan batu nisan. Bukan sekali dua kali, tapi setiap pagi, siang, dan sore ia akan duduk diam di antara nisan-nisan tua. Ia tidak berbicara, hanya menggeleng dan kadang mengangguk sambil sesekali menangis atau tertawa pelan. Warga pun mulai bergosip, wah, sepertinya Abu Nawas sudah gila. Aku dengar dia ditinggalkan istrinya. Raja Harun ar-Rasyid pun mulai khawatir. Ia perintahkan para pengawal mengintai gerak-gerik Abu Nawas. Hingga suatu pagi, Abu Nawas membentangkan tikar tepat di pasar, meletakkan dua papan kayu bertuliskan pintu surga, pintu neraka. Lalu dengan lantang ia berseru, siapa yang yakin akan masuk surga, silahkan lewat pintu ini. Siapa yang merasa layak ke neraka, pilih yang itu. Orang-orang mulai berkumpul. Ada yang tertawa geli, ada yang mencemooh. Tapi yang mengejutkan, tak satu pun orang berani memilih pintu manapun. Bahkan seorang ulama pun hanya berdiri diam, matanya tertunduk dalam. Raja yang mendengarkan kejadian itu segera datang dengan rasa penasaran. Di tengah keramaian, ia bertanya, Abu Nawas, apa maksud semua ini? Abu Nawas tersenyum, Paduka, hamba hanya ingin tahu apakah manusia benar-benar yakin dengan pilihannya di akhirat. Tapi nyatanya semua takut, bahkan hanya untuk memilih. Tiba-tiba suasana hening, semua mata menatap Abu Nawas. Lalu ia berkata dengan tenang, banyak dari kita berkoar tentang surga dan neraka, tapi sedikit yang betul-betul mempersiapkan dirinya. Hari ini hamba hanya ingin mengingatkan bahwa keyakinan tanpa tindakan hanyalah omong kosong. Raja tercengang, para ulama menangis, rakyat terpaku. Dan sejak hari itu, orang-orang tak lagi menyebut Abu Nawas gila. Mereka sadar ia sedang menguji bukan hanya pikirannya, tapi hati dalam iman manusia. Di suatu sore yang teduh, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon zaitun dekat madrasah. Tiba-tiba datang dua pemuda dari desa, Otong dan Udin, yang baru saja selesai mengaji. Lalu mereka mendekat dan memberi salam kepada Abu Nawas. Assalamualaikum Abu Nawas. Waalaikumsalam. Wahai anak-anak muda, duduklah, mari kita berbincang. Otong yang wajahnya terlihat sedikit gelisah langsung angkat bicara. Abu Nawas, bolehkah saya bertanya tentang sesuatu yang penting? Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. Tentu boleh. Apa gerangan yang membuatmu risau, wahai Otong? Otong menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, begini Abu Nawas, saya ini perokok berat.
Tiap habis ngaji, pasti tangan ini pingin ngebul. Nah, saya penasaran, di surga itu ada rokok nggak sih? Abu Nawas mengelus janggutnya yang putih sambil menahan tawa yang hampir meledak. Ia berkata, "Pertanyaanmu unik sekali, Otong. Tapi baiklah, mari kita urai pelan-pelan." Udin, sahabat Otong yang sedari tadi menahan senyum, akhirnya menyela. "Abu Nawas, saya pernah dengar katanya di surga semua keinginan dikabulkan. Jadi ya mestinya ada dong rokok juga." Abu Nawas mengangguk. "Benar sekali. Surga itu adalah tempat segala kenikmatan. Bahkan yang belum sempat kita bayangkan pun Allah bisa ciptakan di sana. Tapi mari kita pikirkan secara logika saja." Otong dan Udin serempak mengangguk. "Begini," kata Abu Nawas mulai serius. "Rokok itu terbuat dari daun tembakau, dibakar, lalu asapnya dihirup, betul?" "Betul," jawab Otong mantap. "Dan untuk membakarnya butuh apa?" "Api tentu saja," jawab Udin. "Nah," kata Abu Nawas sambil menatap mereka dengan mata berbinar, "di surga semua yang buruk tidak ada. Tidak ada sakit, tidak ada panas, tidak ada api, tidak ada juga korek gas." Otong melongo. "Loh, kalau begitu gimana cara nyalain rokoknya?" Abu Nawas mendekat dan dengan suara pelan namun penuh teka-teki berbisik, "Itulah, mungkin kalau ingin menyalakan rokok di surga harus jalan sedikit ke neraka." Otong dan Udin terdiam. Tak ada suara selain suara burung berkicau. Lalu mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Begitu juga dengan Abu Nawas. "Hahaha, ya Abu Nawas, licik betul cara berpikirmu." Abu Nawas tersenyum lebar. "Bukan licik, itu logika. Surga tempat kenikmatan, tapi juga tempat kesucian. Sementara rokok meskipun nikmat, membawa asap, membawa panas, bahkan bau, mana cocok dengan aroma kasturi dan keharuman surga." Otong mulai gelisah. "Wah, kalau begitu bisa-bisa saya harus berhenti merokok mulai sekarang supaya nggak kangen di surga nanti." "Betul," sahut Abu Nawas. "Mumpung masih di dunia, biasakan diri meninggalkan yang tidak bermanfaat. Karena nanti kalau sudah di surga, engkau tidak rindu pada apa yang buruk." Udin mengangguk-ngangguk sambil menepuk pundak Otong. "Nah lo, Tong, ternyata rokok bukan tiket ke surga, malah bisa bikin jalan-jalan nggak sengaja ke tempat lain." Otong tersenyum kecut. "Baiklah, mulai hari ini saya akan coba kurangi atau malah berhenti." Abu Nawas pun mengangkat cangkir tehnya. "Minumlah teh ini, Otong. Hangatnya bisa menghentikan rasa rokok dan lebih sehat tentunya." Hangatnya bisa menghentikan rasa rokok dan lebih sehat tentunya. Sore itu pun diakhiri dengan tawa, teh hangat dan satu tekad baru dari Otong. Semua karena jawaban jenaka, tapi penuh makna dari si cerdik Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di kedai kopi favoritnya. Ia menikmati secangkir kopi hangat sambil menikmati orang-orang yang berlalu lalang. Tiba-tiba ia melihat sekelompok orang yang sedang berkumpul dan tampak berdebat dengan serius. Rasa penasaran pun muncul dan Abu Nawas mendekati kerumunan itu. Di tengah kerumunan, seorang pria berjenggot tebal sedang berbicara dengan lantang. "Rokok itu haram, tidak ada manfaatnya sama sekali dan hanya membahayakan kesehatan," katanya. Seorang pria lain yang tampak sebagai perokok berat dengan sebatang rokok di tangannya membantah. "Weh, nggak bisa begitu dong. Rokok itu membuatmu menenangkan pikiran dan toh banyak orang yang menikmatinya." Abu Nawas dengan senyum lebar di wajahnya pun menyapa. "Saudaraku,
apa yang sedang kalian perdebatkan ini? Kami sedang mendiskusikan apakah rokok itu haram atau tidak. Nah, kalau kamu Abu Nawas, apa pendapatmu? Abu Nawas pun mengangguk bijak, lalu berkata, baiklah, ayo kita lihat masalah ini dari sudut pandang yang berbeda. Nah, sekarang apakah ada yang tahu hukum makan roti dengan susu? Kerumunan pun terdiam. Lalu salah satu dari mereka menjawab, tidak ada Abu Nawas, itu sih perkara mubah, boleh-boleh saja dilakukan. Lalu Abu Nawas pun tersenyum dan melanjutkan, lalu bagaimana dengan naik unta di sore hari? Kembali kerumunan pun terdiam. Pria berjenggot tebal pun menjawab, ya tentu saja tidak ada hukum yang melarangnya lah Abu Nawas. Abu Nawas pun tertawa kecil dan berkata, nah, jika hal-hal sederhana seperti ini tidak ada hukumnya, kenapa kita tidak melihat rokok dengan cara yang sama? Rokok, roti dengan susu, atau naik unta di sore hari tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang penting ada niat dan dampaknya. Tapi Abu Nawas, rokok itu kan jelas merugikan kesehatan. Bukankah sesuatu yang merugikan itu harus dihindari? Tanya pria berjenggot tebal. Abu Nawas pun mengangguk setuju. Iya, itu benar saudaraku. Tapi ingatlah, banyak hal yang jika berlebihan juga merugikan. Minum kopi terlalu banyak bisa membuatmu jantung berdebar-debar. Tetapi apakah kita akan melarang kopi? Pria perokok yang tadi berdebat tersenyum lebar karena merasa didukung oleh Abu Nawas. Tuh, lihat, Abu Nawas saja setuju denganku. Tapi Abu Nawas mengangkat tangannya meminta semua orang untuk mendengarkan. Tunggu dulu, aku belum selesai. Sebaliknya kita juga harus bijak. Jika kita tahu sesuatu yang tidak baik untuk kita, maka kita harus menguranginya. Jadi rokok itu tidak haram, tapi juga tidak bijak untuk dikonsumsi secara berlebihan. Semua orang terdiam merenungkan kata-kata Abu Nawas. Dengan ada jenaka, Abu Nawas menambahkan, dan ingat, jika kalian ingin merokok, lakukanlah jauh dari orang yang tidak merokok. Sebab tidak semua orang itu suka roti dengan susu, dan pastinya tidak semua orang juga suka dengan asap rokok. Kerumunan itu pun tertawa terbahak-bahak. Pria berjenggot tebal dan perokok berat itu pun saling tersenyum, menyadari bahwa mereka bisa bersepakat untuk sependapat dengan cara yang damai dan penuh dengan humor. Pada suatu hari, raja sedang duduk di singgasananya sambil menatap patung batu besar yang berada di taman istana. Patung itu dibuat menyerupai manusia dengan ukiran wajah yang tampak hidup. Raja memandangnya sambil berpikir. Tiba-tiba ia terpikir sesuatu. Panggil Abu Nawas ke sini, perintahnya kepada pengawal. Tak lama kemudian Abu Nawas datang dengan wajah tenang. Ia menunduk hormat sambil berkata, ada apa gerangan tuanku memanggil hamba? Raja tersenyum kecil, matanya menatap tajam. Abu Nawas, hari ini aku ingin menguji kecerdikanmu lagi. Abu Nawas menelan ludah lalu berkata, ujian apa lagi tuanku? Raja menunjuk patung batu itu. Aku ingin kau menghidupkan patung ini dengan doamu. Jika kau berhasil, aku akan memberimu emas dan permata. Tapi jika gagal, kau akan tahu akibatnya. Abu Nawas menatap patung batu itu lama sekali. Dalam hati ia berkata, bagaimana mungkin aku menghidupkan batu? Aku bukan seorang nabi. Namun dengan wajah tenang, ia mendekati patung itu. Lalu ia menengadahkan kedua tangannya dan berdoa dengan suara keras. Ya Allah, jika Engkau menghendaki patung ini hidup, maka ia akan hidup.
Namun jika engkau tidak menghendakinya, maka ia akan tetap menjadi batu seperti sekarang. Dan tidak ada satupun makhluk di bumi ini yang dapat mengubah kehendakmu, termasuk hambamu yang hina ini. Ia menoleh kepada raja sambil berkata pelan namun tegas, "Tuanku, hamba sudah berdoa. Jika patung ini tetap diam, berarti Allah tidak menghendakinya hidup. Bukankah kita hanya hambanya, tidak berkuasa atas takdirnya?" Raja terdiam. Ia menatap patung itu. Tentu saja tetap batu. Namun ucapan Abu Nawas menusuk hatinya dalam-dalam. Raja terdiam. Ia menatap patung itu. Tentu saja tetap batu. Namun ucapan Abu Nawas menusuk hatinya dalam-dalam. Raja pun tertunduk, menyadari bahwa tidak ada satupun makhluk yang dapat melawan kehendak Tuhan. Raja pun tersenyum dan berkata, "Abu Nawas, kau memang bukan hanya cerdik, tapi juga bijaksana. Aku hanya mengujimu, dan kali ini kau lulus." Raja kemudian memerintahkan pengawal untuk memberikan emas, perak, dan kain sutra terbaik kepada Abu Nawas sebagai hadiah atas kebijaksanaan dan kecerdasannya hari ini. Abu Nawas pulang dengan hati penuh syukur dan berdoa dalam hati, "Ya Allah, jangan jadikan aku sombong dengan kecerdikanku, karena semua berasal darimu." Kisah selanjutnya, cerita selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja duduk santai sendirian di taman istana. Ia tengah menikmati udara pagi sambil menghisap sebatang rokok yang baru saja diterimanya dari negeri jauh. Bungkus rokoknya mewah, berwarna emas, dan aroma asapnya wangi sekali, seperti campuran cendana dan rempah-rempah. Tiba-tiba dari kejauhan muncul Abu Nawas, berjalan santai menuju taman. "Selamat pagi tuanku," sapa Abu Nawas sopan. "Ah, Abu Nawas, kemarilah, duduklah di sampingku. Udara pagi ini terlalu nikmat untuk dinikmati sendirian," ujar Baginda sambil tersenyum lebar. Abu Nawas duduk, lalu melirik ke arah rokok yang sedang diisap Baginda. "Rokok tuanku terlihat istimewa sekali," kata Abu Nawas penasaran. Baginda tertawa kecil dan mengeluarkan bungkus rokok baru dari sakunya. "Ini rokok merek baru kudapat dari negeri jauh. Mungkin kau belum pernah coba. Ambillah satu bungkus. Barangkali kau sedang tidak punya," ucap Baginda sambil menyodorkannya. Abu Nawas terkekeh. "Kebetulan sekali tuanku, rokokku memang habis tadi pagi, jadi saya tak perlu membeli. Terima kasih atas kemurahan hati tuanku." Mereka pun tertawa bersama sambil menikmati suasana pagi yang damai di taman istana. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar membeli kebutuhan harian. Setelah selesai belanja, ia pun berjalan pulang melewati jalan kecil yang sepi. Namun tanpa diduga, dua orang perampok menghadangnya. "Berikan semua barangmu atau kau akan celaka," geretak salah satu perampok sambil memegang kayu besar. Abu Nawas terkejut dan bingung. Tak ada siapapun di sekitar, dan ia benar-benar tidak membawa senjata atau perlindungan apapun. Namun dalam kondisi genting itu muncullah ide cemerlang dalam benaknya. Dengan tenang, Abu Nawas mengeluarkan bungkus rokok pemberian Baginda, mengambil satu batang dan menyalakannya. Ia mulai menghisap perlahan sambil menatap kedua perampok dengan mata tajam. Lalu sambil menghembuskan asap, Abu Nawas berkata, "Semalam kau mencuri uang ibumu yang sedang sakit, bukan? Dan kau yang bertubuh kecil, kau kemarin tertangkap mencuri di toko buah, tapi dilepas karena kasihan." Kedua perampok itu sontak terkejut. "Bagaimana kau tahu?"
siapa kau sebenarnya. Abu Nawas tetap tenang dan menghisap rokoknya lagi. Rokok ini bukan rokok biasa. Ini membuka pikiranku dan menunjukkan masa lalu kalian. Kalau aku teruskan merokok, aku bisa tahu nama asli kalian dan di mana rumah kalian. Mau kubuktikan? Kedua perampok saling pandang ketakutan. Salah satunya langsung berlutut. Maafkan kami tuan, kami tidak tahu siapa Anda. Tolong jangan bongkar semuanya. Pergilah kalian sebelum aku menyebut nama ayah kalian di depan umum, kata Abu Nawas pelan tapi tegas. Tanpa pikir panjang, kedua perampok langsung kabur seperti dikejar macan. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali menemui Baginda di taman istana. Bagaimana rokok dari negeri jauh itu Abu Nawas? Tanya Baginda sambil tersenyum. Abu Nawas tertawa kecil. Rokok itu sangat bermanfaat tuanku, bukan hanya menghilangkan stres, tapi juga menyelamatkanku dari perampok. Baginda terkejut. Masa bisa begitu? Abu Nawas mengangguk. Ternyata jika kita bisa tetap tenang dan berbicara dengan yakin, orang akan percaya apapun yang kita katakan. Rokok itu hanyalah alat, yang penting akal sehat dan keberanian. Cerita selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah di istana, raja tampak murung. Sudah beberapa kali ia mencoba mempermalukan Abu Nawas di depan rakyat, tapi selalu gagal. Bukannya dipermalukan, justru Abu Nawas makin dipuji karena kecerdasannya. Aku harus menjebaknya, tapi bagaimana? Gumam sang raja sambil mengelus janggutnya. Tiba-tiba ia berdiri dan berteriak, "Aku punya ide. Aku akan berpura-pura bodoh." Semua penasaran. Para menteri, pengawal, bahkan koki istana ikut berkerut kening. Yang mulia berpura-pura bodoh untuk apa? Justru karena aku ingin tahu seberapa jauh Abu Nawas berani mengakali orang yang terlihat bodoh, jawab sang raja dengan semangat. Hari itu raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata raja sambil memegang buah mangga, "aku ingin bertanya satu hal penting padamu." "Ini buah apa?" Abu Nawas mengerutkan kening. "Itu mangga tuanku." "Hah? Salah!" teriak sang raja. "Ini durian." "Durian tuanku?" tanya Abu Nawas menahan tawa. "Ya, sejak tadi aku mencium bau durian. Ini pasti durian. Lihat, bentuknya bulat, sama saja." Abu Nawas mulai menyadari raja mencoba sedang bermain peran, tapi ia tidak ingin langsung kalah. "Baiklah tuanku, jika tuanku bilang itu durian, maka itu durian," katanya sambil membungkuk hormat. Raja berdiri dan menunjuk seekor kuda. "Abu Nawas, ini sapi atau kambing?" Abu Nawas melirik kuda itu lalu kembali menunduk. "Hamba tidak berani mengatakan yang sebenarnya, karena hamba takut bertentangan dengan ilmu kebodohan Baginda yang agung." "Jadi menurutmu ini apa?" tanya raja penasaran. "Menurut rakyat itu kuda, tapi menurut ilmu Baginda bisa jadi itu angsa." Para menteri mulai saling lirik dan menahan tawa. Raja belum puas. Ia memberikan segenggam pasir kepada Abu Nawas. "Ini apa Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab tenang. "Itu emas murni tuanku, sangat halus dan pasti mahal." Raja tertawa puas. "Aha, akhirnya kau mengaku salah." Namun Abu Nawas tersenyum licik. "Tuanku benar, hamba memang salah, tapi lebih baik hamba salah mengikuti orang yang sedang pura-pura bodoh daripada benar dan dihukum karena lebih pintar dari raja." Semua mendadak diam. Sang raja terpaku. Ia merasa tertampar dengan kata-kata itu. "Hahaha, Abu Nawas, kau memang tak bisa dijebak.
bahkan oleh kebodohanku sendiri. Sejak saat itu, sang raja menyadari bahwa berpura-pura bodoh justru membuatnya terlihat benar-benar bodoh. Ia pun memutuskan satu hal: Abu Nawas tidak bisa dijatuhkan dengan jebakan, tapi bisa dijadikan penasihat paling jujur dan jenaka. Dan begitulah, Abu Nawas sekali lagi selamat dari tipu daya istana dengan kecerdikan dan keberanian melawan kebodohan yang disengaja. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.